Sore gak pernah datang di desa ini. Langit selalu kelabu, remang, kayak menjilang hujan, tapi hujannya gak pernah turun. Padahal, kami udah ngerasa kayak terjebak di sini selama lebih dari 1 hari. Tapi jam di HP aku dan Wisnu masih menunjukkan 3:33 menit. Waktu di sini berhenti. Kami terus jalan tanpa arah. Setiap sudut desa makin berubah bentuk. Rumah-rumah makin gak masuk akal. Ada yang berdiri miring, ada yang punya jendela tapi di lantai. Ada juga yang pintunya langsung menuju dinding batu. Wisnu mulai murung lagi. Sejak Naya diseret masuk ke rumah aneh itu, dia jarang ngomong, tatapannya kosong. Tapi kali ini dia mendadak berhenti dan nunjuk ke satu rumah tua kecil di pinggir desa. Lihat itu, aku ikutin arah jarinya, rumah kayu. Reot, cuma 1 lantai. Tapi beda dari yang lain, rumah itu penuh dengan kain putih tergantung di setiap sisi, kayak tanda duka, atau kayak rumah orang meninggal. Kami maju pelan, aneh untuk pertama kalinya. Kami gak ngerasa diawasi, gak ada bayangan ngintip, gak ada suara gamelan. Udara di sekitar rumah itu sunyi, tapi gak sesak. Waktu kami nyampe depan rumah, pintunya sedikit terbuka, kayak nunggu kami masuk gak? Perannya Wisnu, aku angguk pelan. Kalau jebakan, ya, udah, kita udah kejebak dari tadi juga. Kami dorong pintunya pelan, suara engsel tua berdecit, lalu terbuka lebar, dan di dalam rumah, duduk seorang kakek, sendiri, pakai kain lurik, rambut putih panjang, dan wajahnya penuh kerutan. Tapi matanya beda dari yang lain, hidup. Kakek itu melihat kami, senyum tipis, lalu nunjuk kedua tikar di depannya, gak ngomong, tapi gerakannya jelas. Kami duduk pelan-pelan, dia lalu nulis sesuatu di atas papan kecil pakai kapur putih. Kalian belum mati, tapi juga belum hidup. Wisnu nengok ke aku, maksudnya. Kakek itu nulis lagi, kalian sedang diuji. Tempat ini bukan desa biasa, ini desa yang ditinggalkan oleh waktu dan Tuhan. Aku merinding. Kakek itu lalu nyoret papan itu dan nulis lagi, dulu desa ini ramai, tapi kami melakukan sesuatu yang dilarang. Aku tanya pelan, apa itu Kak? Dia nulis perlahan, kami menolak kematian. Kami saling pandang. Kakek itu terus menulis, warga desa dulu membuat perjanjian supaya gak mati. Tapi akhirnya, mereka gak bisa hidup, dan gak bisa mati. Mereka terjebak, jadi bayangan, jadi rumah, jadi waktu. Wisnu nangis peran, jadi desa ini, hidup. Kakek mengangguk, lalu nulis lagi, dan desa ini lapar, ia butuh jiwa baru, untuk tetap ada. Aku tiba-tiba sadar, jadi setiap orang yang masuk, jadi pengganti salah satu dari mereka. Kakek angguk lagi, tapi tidak semua bisa dimakan, hanya yang hilang arah atau kehilangan harapan. Tiba-tiba aku ingat, waktu Naya diseret, dia udah nyerah, dia pasrah. Desa ini menelan yang menyerah. Wisnu nanya, kalau kami gak nyerah, kami bisa keluar? Kakek nulis cepat, kalian harus tetap percaya, jangan tanya arah, jangan lihat langit. Dan satu hal, dia berhenti sebentar, lalu nulis, jangan pernah tanya jam. Aku kaget, kenapa? Kakek itu berdiri pelan, tangannya gemetar. Dia jalan ke sudut ruangan dan balik sambil bawa cermin tua. Dia kasih ke kami, lalu dia nulis, karena di cermin waktu terlihat, dan kalau kalian tahu waktu di sini, kalian akan ikut terjebak selamanya. Wisnu melongo, berarti jam 3:33 menit di HP kita, itu bukan kebetulan? Kakek angguk pelan, lalu terakhir dia tulis, jika kalian ingin keluar, temukan tempat di mana bayangan tidak muncul, tempat yang tidak dimiliki desa. Sebelum kami bisa nanya lebih banyak, kakek itu tersenyum, lalu pelan-pelan, tubuhnya memudar, kayak asap, kayak akhirnya, dia bisa pergi. Kami bengong, dia satu-satunya yang masih sadar, bisik Wisnu, mungkin satu-satunya yang nyesep, dan gak ikut perjanjian dulu. Aku berdiri, kita harus cari tempat tanpa bayangan. Wisnu berdiri juga, berarti kita butuh cahaya, cahaya asli, bukan dari desa. Kami keluar dari rumah itu, dan anehnya, desanya gelap, semua lampu minyak padam, semua rumah tutup. Desa ini tahu, kami udah tahu cara keluar, tapi kami belum menang, karena langkah kaki kami mulai diikuti lagi, dan suara gamelan berubah bukan lagi suara gamelan, tapi suara napas orang banyak. Misteri desa mulai terungkap, ternyata ini bukan sekadar desa angker, tapi ruang antah berantah yang menyimpan arwah warga yang menolak mati. Hanya yang tetap percaya yang bisa keluar.
Langkah kaki kami cepat. Tanpa bicara, aku dan Wisnu berjalan sejajar, menyusuri lorong sempit di antara rumah-rumah yang sekarang benar-benar rusak, genteng berjatuhan, tembok retak-retak. Bisa ini kelihatan kayak mau runtuh, atau mungkin dia memang lagi sekarat. Tapi satu hal yang paling aneh, suara napas itu masih terus terdengar, bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Aldi, yang dari tadi gak ngomong banyak, tiba-tiba berhenti. Aku dan Wisnu ikutan berhenti. Kenapa, Dei? Aldi gak jawab. Dia menatap lurus ke depan. Nafasnya mulai gak stabil. Gue ngelihat sesuatu. Matanya agak melotot. Dia nunjuk ke sebuah rumah kecil di depan. Rumah itu sebenarnya gak beda jauh dari yang lain. Atapnya roboh separuh, pintu bolong. Tapi Aldi malah ngegemetaran. Kalian gak lihat itu kita. Aku sama Wisnu saling pandang. Maksudnya, Aldi jalan pelan ke arah rumah itu. Gue ngelihat kita bertiga di dalam rumah itu, tapi muka kita pucat. Kita duduk diam, gak ngomong, kayak patung, kayak udah mati. Aku langsung tarik Aldi mundur. Udah, jangan dilihat terus. Desa ini mulai masuk ke kepala kita. Tapi Aldi terus ngelawan. Bukan halusinasi, itu kita. Gue tahu itu. Bahkan bajunya sama persis. Wisnu juga mulai gelisar. Rin, kayaknya dia udah mulai putus realita. Aku berdiri di depan Aldi. Dengar, Din, desa ini udah nyulik Naya. Kita gak boleh kasih dia satu lagi. Lo dengerin suara lo sendiri. Jangan percaya apa yang lo lihat. Tiba-tiba Aldi mulai nangis. Tangis pelan yang gak pernah aku lihat dari dia. Gue ngelihat kita semua duduk, tapi gue yang duduk di situ ngegigit jarinya sendiri sampai darahnya netes. Dan dia ngelihat gue. Dia melihat balik. Rain, dia tahu gue di sini. Suara napas di sekeliling makin keras. Suara gamelan balik lagi, tapi nadanya pelan, kayak suara pengantar tidur. Wisnu narik tangan Aldi. Lo masih hidup, lo bareng kita. Fokus, jangan percaya versi yang di dalam sana. Aldi akhirnya diam, tapi langkahnya mulai berat, kayak orang yang habis mimpi buruk. Tapi masih bisa kami lanjut jalan. Tapi sekarang makin jelas, desa ini mulai ngeluarin versi alternatif dari kami. Bayangan yang dim di jendela mulai punya muka yang mirip banget, tapi ekspresinya kosong atau senyum sinis. Kami sampai di satu jalan yang ketutup reruntuhan, gak bisa lewat. Kami muter arah ke gang sempit, dan di sanalah kami lihat Naya. Dia berdiri di tengah jalan, pakai baju yang sama kayak terakhir kami lihat. Tapi wajahnya senyum, manis, tenang. Naya. Wisnu langsung mau lari, tapi aku tarik dia stop. Naya jalan pelan ke arah kami. Tenang, ini aku gak apa-apa. Kalian bisa keluar, aku nemu jalannya. Aldi mulai panik lagi. Jangan-jangan itu versi lain? Aku menatap langsung ke matanya. Mata itu terlalu tenang, terlalu jernih. Gak mungkin Naya yang tadi kita lihat diseret paksa bisa senyum kayak gitu. Nay, aku bilang pelan. Ceritain dong, waktu kecil kita pernah kemah di mana? Naya senyum. Di pinggir sungai Bengawan. Kita masak mie instan, dan kamu kedinginan. Aku langsung mundur. Itu bukan jawaban yang benar. Kami gak pernah kemah di pinggir sungai. Kami kemah di hutan dekat waduk. Bukan dia, kataku. Seketika wajah Naya berubah. Senyumnya jadi lebar, terlalu lebar. Pipinya sobat, matanya melotot kayak kaca pecah. Kenapa gak percaya aku? Aku kan teman kalian. Dia melompat ke arah kami. Tapi sebelum sempat nyentuh, dia meledak jadi kabut hitam. Angin dingin menerpa wajah kami, dan bayangan-bayangan di rumah sekitar langsung nutup jendela. Mereka takut sama sosok itu juga. Kami lari tanpa arah. Nafas makin sesak, tapi kami gak berhenti. Di ujung gang ada sumur tua, tapi bukan sumur biasa. Sumur itu dikelilingi lilin yang menyala, dan di bagian tengah sumurnya keluar cahaya merah kecil. Aldi langsung mendekat itu. Cahaya dari luar. Wisnu menahan dia. Jangan asal nyentuh, bisa jadi jebakan. Aku jongkok, ngintip ke sumur, dan untuk pertama kalinya, aku lihat bayangan kami bertiga berdiri di bawah. Tapi versi kami yang utuh. Aldi berkata pelan, itu kita yang belum masuk desa. Aku langsung ngerti, desa ini punya jalur ulang. Ini bukan cuma tempat terjebak, tapi juga tempat putaran. Setiap yang gagal keluar, akan diulang, jadi bayangan, jadi tiruan. Tapi kalau kita berhasil nemu diri kita yang asli, Wisnu melanjutkan, mungkin kita bisa keluar.
kembali ke tubuh asli. Tiba-tiba, dari balik sumur, terdengar suara berat, bisikan yang sangat jelas, pilih siapa yang akan tinggal, atau kalian semua akan menjadi bayangan selamanya. Aldi noleh ke aku dan Wisnu. Kalau harus milih, gue yang tinggal. Aku langsung gelam, gak ada yang tinggal, kita semua pulang. Kita udah kehilangan Naya, kita gak kehilangan siapa-siapa lagi. Tapi bayangan dari dalam sumur mulai naik, dan bentuknya mulai berubah jadi kami. Aldi bersiap, kalau itu kita, dan kita harus melawan. Gue duluan. Wisnu ambil benda tajam dari reruntuhan, aku ambil kayu patah. Kami siap, karena kali ini, kami harus lawan diri kami sendiri. Cerita makin memuncak. Mereka mulai menghadapi versi alternatif dari diri sendiri. Desa tak bertuan bukan hanya tempat terperangkap, tapi tempat menggandakan jiwa yang gagal keluar. Bayangan kami dari dalam sumur mulai naik, pelan-pelan, merayap. Mereka mendekati bibir sumur seperti ditarik oleh sesuatu dari atas. Bentuk mereka makin jelas. Wajahnya adalah kami sendiri, tapi dengan ekspresi datar, kosong, seolah tak ada. Jiwa aku, Aldi, dan Wisnu berdiri mematung, pegangan erat pada kayu dan pecahan seng yang kami temukan. Siap buat bertahan. Bayangan itu akhirnya sampai ke atas. 3 sosok berdiri berhadapan langsung dengan kami. 1 sosok menghadap aku, 1 ke Aldi, dan 1 lagi ke Wisnu. Wajah mereka sama persis, bahkan bajunya, luka-lukanya, sampai bekas lecet di siku. Tapi ada 1 perbedaan mencolok, mata mereka gelap pekat, hitam, seperti lubang yang gak ada. Dasarnya, sosok yang mirip aku melangkah mendekat, dan dia bicara, Trino, kamu gak akan keluar, kamu udah milih tempat ini sejak lama. Aku kaget, bukan cuma karena dia ngomong, tapi suara dia itu, suaraku sendiri, omong kosong. Kataku, aku gak pernah milih masuk ke sini, kita kesasar. Benarkah? Katanya datar, ingat malam sebelum kalian kesini. Ingat yang kamu ucapkan di tenda, kamu bilang, lebih baik hilang aja kalian daripada terus hidup ngerasa gak punya arah. Aku diam. Aldi dan Wisnu menoleh ke aku, wajah mereka bingung. Aku gak bisa jawab, karena itu memang benar. Aku ingat, malam itu, waktu kami camping di pinggiran hutan, aku frustrasi. Aku bilang itu cuma bercanda, tapi dalam hati, aku benar-benar lelah waktu itu. Bayangan Aldi bicara sekarang, dan kamu, Aldi, kamu nyumpahin dunia ini, buat lenyap aja. Kamu muak sama semua orang yang gak pernah ngerti isi kepalamu. Sekarang, kamu dikasih kesempatan, dunia ini bisa kamu punya, asal kamu tinggal. Bayangan Wisnu juga ikut bicara. Wisnu, kamu pengen ketemu ibumu yang udah lama pergi. Desa ini janjiin itu kan? Di sini, kamu bisa lihat dia, tapi gak boleh kamu bawa keluar. Kamu tinggal, dan kamu bisa hidup di antara kenangan selamanya. Seketika, semuanya hening, bahkan napas kami berat dan lambat. Desa ini bukan tempat sembarang orang tersesat. Desa ini memilih mereka yang sudah hampir menyerah. Ini bukan tempat terkutuk biasa, gumamku. Ini tempat yang nyedut orang-orang yang udah goyah dari dalam. Bayangan Aldi tertawa kecil, suara cekikikan datar yang merindingkan. Kalian gak dipaksa masuk, kalian ditarik, karena kalian memang pantas di sini. Aldi melangkah maju, memandang ke arah dirinya sendiri. Kalau memang aku dulu pengen ngilang, sekarang aku berubah pikiran. Aku pengen hidup, aku pengen pulang. Bayangannya mendesis. Telat, Aldi langsung tebas pakai kail. Bayangan itu hancur jadi kabut hitam. Wisnu ikut maju. Ibu aku udah gak ada, tapi dia gak akan bangga kalau aku nyerah dan tinggal di sini. Dia teriak dan dorong bayangan dirinya ke arah sumur. Sosok itu jatuh dan meleleh jadi genangan hitam. Tinggal aku. Bayangan aku berdiri diam, menatap. Aku maju pelan dulu. Aku memang sempat mikir buat nyerah, tapi tahu gak kenapa aku terus jalani? Kenapa? Bertanya sosok itu. Sinis, aku angkat kepala. Karena teman-teman aku, karena Naya, karena kami harus keluar bareng. Aku lempar kayu ke sosok itu, tapi dia gak hancur. Sebaliknya, dia mundur sendiri, pelan, masuk ke dalam sumur. Sebelum lenyap, dia berkata, kalau begitu, kamu harus bayar. Lalu, sumur itu retak, dari dalamnya keluar cahaya merah terang, dan suara gemuruh seperti tanah. Longsor terdengar di seluruh penjuru desa. Rumah-rumah mulai runtuh satu persatu. Angin kencang muncul. Entah dari mana, Wisnu teriak, kita harus lari sekarang.
Kami bertiga lari sekencang-kencangnya, gak peduli arah. Tapi cahaya dari sumur makin terang, mengejar dari belakang, jalanan retak, pohon-pohon roboh. Tiba-tiba kami sampai di tempat yang aneh, lapangan kosong yang dikelilingi patok-patok kayu kecil, dan di tengahnya, cahaya putih kecil bersinar, bukan merah, tapi lembut, tenang, hangat. Aldi berteriak, "Itu dia! Tempat tanpa bayangan!" Laku molek, benar, di sekitar cahaya itu, gak ada bayangan sama sekali. Bahkan dari tubuh kami langsung masuk ke lingkaran cahaya itu, dan dunia jadi senyap. Gak ada suara, gak ada angin, gak ada cahaya merah. Semua lenyap. Kami saling pandang, nafas ngos-ngosan. Tapi, kita hidup, kita masih ada. Perlahan, cahaya putih itu makin terang, dan saat kami gak bisa lagi lihat apa-apa, kami terbangun di dalam tenda di pinggir hutan. Jam di HP menunjukkan 5:42 menit pagi, burung berkicau, cahaya matahari masuk lewat tenda. Kami semua basah keringat, tapi hidup. Aldi duduk, megang kepala. Kita balik. Wisnu cuma bisa nangis, tapi Naya. Kami keluar dari tenda, dan di depan berdiri seorang perempuan kecil, pakai baju nayan, tapi dia gak lihat kami. Dia berdiri diam, matanya kosong. Lalu perlahan-lahan menghilang. Desa mulai runtuh, identitas mereka diguncang, dan rahasia terbesar terkuat. Mereka memang diundang oleh kegelapan dalam diri sendiri. Kini mereka keluar, tapi tidak semua selamat, dan bekasnya masih ada. Sudah 2 minggu sejak kami kembali. Aku, Wisnu, dan Aldi kembali ke rumah masing-masing. Tubuh kami selamat, tapi kami bukan orang yang sama lagi. Setiap pagi, aku masih mimpi buruk. Aku masih dengar suara gamelan itu, masih lihat rumah-rumah yang berubah bentuk, dan yang paling sering aku lihat Naya berdiri di ujung jalan, senyum, tapi matanya kosong. Aku gak cerita ke siapa-siapa soal desa itu, Wisnu juga enggak. Aldi sempat nyoba cerita ke orang tuanya, tapi mereka cuma bilang dia stres dan butuh istirahat. Bahkan ada yang bilang itu halusinasi massal karena kelelahan saat camping. Tapi kami tahu, apa yang kami alami benar-benar terjadi. Hari itu, aku lagi duduk di kamar, buka-buka peta satelit lewat laptop. Dia tahu kenapa, aku kayak kepancing buat cari lagi lokasi desa itu. Padahal aku tahu jelas, desa itu gak pernah ada di peta. Tapi tetap aja aku cari, kayak ada bagian dari diriku yang belum bisa lepas. Dan benar saja, saat aku zoom in ke area hutan tempat kami kemarin, aku nemu sesuatu yang bikin darahku dingin. Ada jejak jalan kecil, lurus, masuk ke dalam hutan. Tapi jalannya gak nyambung kemana-mana, hanya garis samar, dan ketika aku klik, muncul nama Anel. Wilayah kosong tidak disarankan masuk. Aku langsung tutup laptop, jantungku deg-degan, bukan karena takut, tapi karena sadar, desa itu masih ada. Sorenya, aku ke rumah Aldi, tapi ibunya bilang dia belum pulang sejak pagi. Katanya pamit mau ke warnet, tapi sampai malam gak balik-balik. Aku langsung kabarin Wisnu, kami panik. Lo pikir dia balik ke sana? Wisnu cuma dim. Malam itu, kami berdua naik motor ke lokasi camping kemarin, masih area hutan yang sama. Tapi sekarang ada tanda larangan masuk dari warga sekitar. Ada tulisan besar di kayu, tanah angker dilarang melintas lewat jam 4 sore. Kami tetap masuk, dan sampai di lokasi bekas tenda, kami lihat sesuatu yang bikin seluruh badan gemetar. Ada jejak kaki, tapi cuma satu pasang, dan itu berhenti di depan pepohonan yang gelap. Wisnu pelan-pelan maju Aldi. Tapi gak ada jawaban, hutan terlalu sepi, bahkan suara jangkrik pun gak ada. Kami tunggu beberapa menit, berharap dia muncul. Tapi yang datang malah kabut tipis yang pelan-pelan turun ke tanah. Kabut itu dingin, dan baunya kayak rumah tua berjamur. Aku merinding. Wisnu mulai mundur. Ayo, Ken, kita harus balik. Aku gak gerak. Mataku fokus ke satu titik di balik kabut. Itu ada cahaya merah, samar, tapi jelas. Aku tarik tangan Wisnu. Lihat itu, cahaya itu makin terang, dan dari arah dalam kabut ada siluet seseorang berdiri, diam, lalu melangkah pelan ke depan. Aldi, tapi wajahnya gak kayak Aldi yang kami kenal. Pucat, matanya gelap, senyum tipis. Bajunya sama kayak terakhir kami lihat, tapi gerakannya terlalu pelan, kayak boneka. Dia berhenti 5 meter di depan kami, lalu bicara pelan, kalian pulang terlalu cepat. Wisnu teriak, lo siapa? Aldi udah pulang. Lo bukan dia.
Aldi itu tersenyum. Aku adalah yang tertinggal, dan sekarang, aku sudah punya tubuh. Kami mundur. Aldi mulai jalan ke arah kami. Tangannya gemetar, tapi langkahnya pasti. Aku dan Wisnu langsung lari balik ke motor. Mesin nyala dengan sekali putaran kunci anehnya. Gak pernah secepat itu. Kami tancap gas, keluar dari hutan tanpa nengok ke belakang. Malam itu, kami sadar. Sesuatu, desa itu gak akan berhenti. Desa itu bukan tempat, tapi entitas. Ia memilih, ia menunggu, dan ia menarik kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aldi memang balik ke rumahnya. Tapi dia gak seperti Aldi yang kami kenal. Dia diam, gak pernah ngomong, hanya duduk di kamar, menatap jendela. Kadang senyum sendiri, kadang ketawa pelan tengah malam. Kadang, dia manggil, Naya. Ibunya bilang Aldi mulai berubah. Sejak malam itu, kami tahu, Aldi yang kami kenal, tidak pernah kembali. Desa itu ternyata bukan cuma tempat fisik melainkan entitas yang hidup dan lapar. Ia bisa menarik siapa saja yang pernah goyah, dan bahkan bisa mengambil tubuh orang sebagai wadahnya. Hari itu kabut turun lebih pagi dari biasanya. Langit Bojonegoro mendung, udara terasa berat, dan aku bangun dari tidur dengan jantung berdebar. Padahal mimpi pun tidak, atau mungkin memang tidak kuingat, tapi tubuhku terasa tahu sesuatu akan terjadi hari ini. Sudah hampir 2 minggu sejak Aldi kembali, tapi kami tahu, itu bukan Aldi, bukan yang dulu tertawa keras, bukan yang suka iseng nyenggol orang, bukan sahabat kami. Itu hanya kulit yang tinggal di dalamnya. Sesuatu yang lain. Aku dan Wisnu bertemu pagi itu di warung kopi kecil dekat jalan hutan. Kami tidak banyak bicara, hanya saling pandang, dan sama-sama tahu, sudah waktunya. Aku gak mau kita hidup dalam bayangan terus. Nu, kataku pelan. Wisnu cuma angguk, kita harus nutup jalannya. Kalau enggak, desa itu akan terus makan orang. Kami membawa beberapa barang, senter, kemenyan, tali, jimat pemberian orang tua Wisnu, dan cermin kecil. Buat apa bawa cermin? Tanyaku waktu dia kasih. Itu, kalau kita tersesat di antara bayangan lagi, satu-satunya yang bisa nentuin kita masih asli atau bukan, ya bayangan kita sendiri. Jawabnya singkat. Kami masuk ke hutan, kali ini, tanpa rasa penasaran, tanpa semangat petualang. Kami masuk dengan satu tujuan, menghancurkan jalan ke desa itu. Langkah demi langkah, udara berubah, pohon-pohon mulai terlihat lebih rapat, burung berhenti berkicau, hanya angin, dan suara kecil dari kejauhan, suara Naya. Aku langsung berhenti. Lo dengar? Wisnu mengangguk. Dia bilang, tolong aku. Kami lanjut, pelan-pelan, dan akhirnya, kami sampai di lokasi sumur itu lagi. Tapi sekarang, tanahnya pecah. Ada lubang besar di tengah-tengah hutan. Bekas desa itu, sekarang hanya lubang tak berdasar, dan dari dalamnya, keluar cahaya merah redup seperti napas yang tersisa. Kami berdiri di tepi lubang, di dalamnya terdengar gemuruh pelan, dan bisikan, masuklah. Hanya satu lagi yang dibutuhkan, untuk menutup segalanya. Kami saling pandang, apa maksudnya? Aku tanya. Wisnu membuka tas kecilnya, mengeluarkan sesuatu yang disimpannya diam-diam selama ini, sebuah botol kecil berisi abu. Apa itu? Pertanyaku bingung. Ini, abu kakekku waktu kecil. Dia pernah ke desa ini juga, tapi dia selamat. Dan sebelum meninggal, dia bilang, kalau tempat itu gak akan pernah benar-benar tertutup sebelum ada yang mengembalikan darah pertama yang ditarik. Aku makin bingung, maksud lo? Wisnu menatap lubang itu. Kakek gue adalah orang pertama yang selamat dari desa ini, tapi dia sembunyikan itu, dan arwah yang ada di sana marah karena ada satu utang yang belum lunas. Dia maju pelan ke bibir lubang, lalu membuka tutup botol itu. Aku gak tahu apakah ini akan berhasil, tapi kalau yang mereka mau adalah awal yang belum selesai, mungkin ini kuncinya. Dia menaburkan abu itu ke lubang, lalu tanah bergetar, angin menyapu keras, dan dari dalam lubang terdengar jeritan panjang, bukan satu, tapi banyak, seperti seluruh desa menjerit. Cahaya merah berubah jadi putih terang, dan tiba-tiba dari lubang itu keluar Naya. Tubuhnya melayang, tapi dia bukan Naya yang menyeramkan seperti sebelumnya. Dia tersenyum, mata bersih, lalu berkata pelan, terima kasih, sekarang aku bisa pulang. Dan dia lenyap, seperti kabut pagi yang perlahan hilang diterpa matahari.
Lubang itu menutup sendiri, tanah menyatu kembali seperti tidak pernah ada yang menggali. Hutan menjadi hening, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, kami merasa damai. Kami kembali ke kota dengan langkah ringan, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Seminggu kemudian, aku dan Wisnu datang ke rumah Aldi. Ibunya tersenyum waktu menyambut kami. Aldi udah baikan sekarang, dia bahkan mulai nulis lagi. Tadi pagi malah minta teh sendiri. Kami masuk ke kamarnya. Aldi duduk di kasur, melihat keluar jendela, tapi kali ini, ketika dia menoleh ke kami, itu benar-benar Aldi. Kalian ngapain bengong? Katanya sambil senyum kecil. Kok kayak lihat hantu? Kami tertawa, tangis kami pecah dalam tawa. Aldi benar-benar kembali, dan kami tahu, untuk saat ini, semuanya sudah berakhir. Bisa itu mungkin sudah tertutup, tapi aku tetap menyimpan cermin kecil di kantongku setiap hari. Jaga-jaga, kalau suatu hari nanti, aku melihat versi lain, dari diriku sendiri berdiri di balik bayangan. Karena sekali kita tahu tempat itu, ia tidak akan pernah benar-benar melupakan kita. Cerita malam ini mungkin sudah berakhir. Tapi bisikan itu belum tentu berhenti. Jika kamu masih merasa ada yang mengawasi, mungkin kamu terlalu dekat dengan kisah ini. Sampai jumpa di bisikan berikutnya. Hanya di Bisikan Tanpa Suara.